Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berhimpun dan mempersiapkan hati diri kita di dalam mengikuti ibadah keluarga pada saat ini. Marilah kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Marilah kita bersama memuji dari Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, terlebih dahulu kita mohon pimpinan dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bersama saat ini kami membangun ibadah keluarga. Kami akan membaca dan mendengar serta merenungkan bagian dari firman-Mu. Oleh karena itu, terangi setiap hati pikiran kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi
tentang seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak. Suatu ketika ibu bertanya kepada ketiga anaknya itu. Dia bertanya, "Seberapa besar engkau mengasihi aku? Seberapa besar engkau menyayangi dan mencintai aku?" Anak yang pertama mengatakan bahwa kasih kepada ibunya seperti kuku jarinya. Sekalipun dipotong, dia akan tumbuh lagi. Anak yang kedua berkata bahwa kasihnya kepada ibunya seperti langit yang kelihatan, tetapi tidak bisa terukur tingginya. Sedangkan anak yang ketiga berkata bahwa kasihnya kepada ibunya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tentunya ibu itu sangatlah bahagia mendengar jawaban dari ketiga anaknya itu. Terutama mendengar jawaban dari anak yang pertama dan yang kedua. Nah, singkat cerita, pada suatu sore ketika si ibu sedang memasak di dapur, si ibu kehabisan garam dan meminta tolong kepada salah satu anaknya untuk membeli garam di warung. Anak pertama dan anak kedua menolak dengan beralasan bahwa mereka saat itu sedang lelah, mereka sedang capek karena baru selesai mengerjakan tugas sekolah. Berbeda dengan anak yang ketiga. Anak yang ketiga bersedia untuk membeli garam di warung. Si ibu bertanya kepada anak yang ketiga, "Apakah kamu tidak capek, nak?" Jawab anaknya, "Saya bisa beristirahat sepulang dari membeli garam di warung, Ibu." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari ketiga anaknya tadi, menurut Bapak Ibu, siapakah yang paling mengasihi ibunya? Kata "aku mengasihimu", kita tentu sudah akrab dengan kalimat itu. Atau bahkan kita sering mengucapkan dua kata itu kepada orang yang kita kasihi. Namun sayang, di zaman ini makna kata-kata itu hilang dan hanya dijadikan sebagai sapaan belaka. Kita diingatkan untuk tidak sekedar menjadi orang yang fasih mengucapkan kata kasih, tetapi kita juga harus bisa menyertai dengan tindakan dan perbuatan. Di dalam kehidupan ini ada banyak orang yang tentunya sangat banyak membutuhkan sentuhan kasih. Misalnya pasangan kita, yaitu suami kita, istri kita, rekan kerja, sahabat, keluarga, bahkan korban bencana dan orang yang kehidupannya sulit, itu juga sangat membutuhkan sentuhan kasih. Memang kadang kita mengatakan kasih, tetapi kita enggan untuk mewujudkannya kasih itu dengan tindakan nyata. Kasih sejati bukan tentang sekedar kata mengasihi, tapi lebih daripada itu. Kasih berbicara soal kepekaan, kepedulian, empati, kesediaan untuk berkorban, berbagi, dan lain-lain. Kasih terlihat dari cara kita bertindak kepada orang yang kita kasihi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini menggambarkan sesuatu yang sangat dalam tentang kasih. Kata lidah dalam ayat ini dapat menunjukkan kepada organ tubuh, tetapi juga bisa berarti kemampuan berbicara. Tindakan kasih itu harus dalam kebenaran. Dan melalui ayat ini, Rasul Yohanes mengingatkan, jika kita ingin mengasihi, jangan memakai atau mengandalkan kemampuan berbicara untuk menyenangkan telinga orang yang mendengar, tetapi tunjukkanlah
dalam tindakan yang nyata. Kasih yang dimiliki bukan juga sebuah kepura-puraan belaka, bukan sekedar pencitraan, tetapi kasih itu penuh ketulusan, sungguh-sungguh ada dan nyata terwujud dalam setiap tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita masih sama seperti anak pertama dan anak kedua tadi? Kita bisa saja pandai mengungkapkan kasih dalam kata-kata yang manis, dan karena manisnya, maka sulit untuk diwujudkan. Atau sama seperti si ibu, kita sering tertipu dengan kata-kata indah yang dikatakan seseorang untuk menggambarkan kasihnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang diucapkan tanpa disertai dengan tindakan akan menjadi hambar. Namun, kasih dan tindakan yang berjalan beriringan akan menghadirkan sukacita. Kiranya firman Tuhan ini dapat selalu menguatkan kita dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Amin. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama memuji dari pujian Kasih Pasti Lemah Lembut, sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Marilah Bapak Ibu, kita menyerahkan segala pergumulan kehidupan kita dan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan dengan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kepada kami Bapa untuk dapat mewujud nyatakan setiap kasih di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya fasih mengucapkan kata-kata kasih saja, tapi kami mampu dan sanggup untuk melakukannya dalam setiap tindakan dan perbuatan kami. Bapa, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta ini, yang saat ini masih dalam situasi dan kondisi yang belum pulih karena pandemi COVID-19. Tolonglah kami Tuhan, sertai dalam setiap kehidupan bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan memberi jalan keluar dalam setiap kesulitan kehidupan kepada saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Tuhan, kami juga mendoakan untuk para tenaga medis, para perawat. Kau berikan mereka roh hikmat kebijaksanaan
dan kemampuan di dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai garda terdepan di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Demikian pula, mampukan kami untuk berdisiplin, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, sehingga kami mampu mengatasi setiap situasi yang ada. Dan kami berdoa, semoga pandemi ini cepat berakhir. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat-Mu di seluruh dunia ini, khususnya kami di Jemaat Pulung Dowo, di Jemaat Pulung Dowo. Bapa, Engkau berkati setiap pergumulan kami, Engkau menyertai, Engkau berikan roh kebijaksanaan dan ketekunan dan ketabahan, sehingga kami tetap setia untuk selalu melayani Engkau, sehingga kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami membawa persembahan, biarlah Engkau juga menyucikan persembahan ini yang kami yakini juga berasal dari-Mu. Dan biarlah Engkau ajarkan kepada kami tidak hanya memberikan persembahan ini, tapi kami juga mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Marilah kita bersama-sama mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.